Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 1910301062 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologi pada sistem muskuloskeletal pada lansia. Nah, jika kita berbicara mengenai sistem muskuloskeletal, maka kita akan membahas di dalamnya tentang suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, jaringan ikat, atau jaringan penghubung lainnya. Yang mana sistem ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik atau mobilitas fisik yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, seiring bertambahnya usia, tentunya akan terjadi banyak perubahan pada sistem muskuloskeletal. Pada lansia contohnya, mereka mengalami banyak problem muskuloskeletal yang berupa penurunan fleksibilitas otot, penurunan kekuatan otot, terjadi kontrol postural yang buruk, perubahan pola jalan, dan seterusnya. Kemudian sebagai contoh adalah otot-otot pada ekstremitas bawah, yang mana sebagian besar adalah otot-otot besar yang berfungsi untuk ambulansi ketika berjalan. Dan apabila otot-otot ini mengalami penurunan fleksibilitas otot atau penurunan kekuatan otot, maka akan sangat berpengaruh pada aktivitas berjalan pada lansia dan pada kita semua. Nah, gangguan muskuloskeletal lainnya yang sering terjadi pada lansia adalah fraktur akut daerah pelvik dan vertebra, kemudian nyeri sendi, pelemahan otot, osteoartritis baik di panggul, lutut, kaki maupun tangan. Selain itu juga gangguan muskuloskeletal yang sering terjadi pada lansia adalah degenerasi diskus intervertebralis. Sehingga dari penjelasan di atas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada lansia yang mengalami gangguan muskuloskeletal, ia akan menderita atau akan mengalami keterbatasan gerak fungsionalnya, kemudian gangguan pada sistem mobilitas, kemudian terjadi penurunan fleksibilitas otot dan sendi, dan yang terakhir adalah gangguan ambulansi ketika berjalan. Kemudian kita akan bahas satu-satu perubahan fisiologi sistem muskuloskeletal mulai dari tulang, otot, dan sendi. Yang pertama adalah perubahan fisiologi tulang pada lansia. Nah, yang terjadi pada tulang di usia lansia adalah pertama, yaitu kehilangan kandungan mineral tulang, yang mana itu bisa berdampak dengan meningkatnya resiko fraktur dan resiko jatuh pada lansia. Kemudian yang kedua, kehilangan massa tulang atau biasa disebut dengan osteopenia. Dan apabila osteopenia ini tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat, maka akan terjadi yang namanya osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Kemudian yang ketiga adalah absorpsi kalsiumnya berkurang. Kemudian adanya gangguan pada regulasi di aktivitas osteoblas pada tulang. Dan yang kelima adalah berkurangnya atau menurunnya hormon estrogen pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Itu untuk yang tulang. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan fisiologi otot pada lansia. Nah, yang terjadi pada otot di usia lansia adalah pertama, berkurangnya massa otot, yang mana itu memiliki efek fungsional berkurangnya kekuatan dan tenaga otot. Kemudian yang kedua, kehilangan massa otot sekitar 30%, terutama pada tipe otot 2, yaitu fast twitch, yang mana memiliki efek fungsional yaitu mudah terjatuh lansianya nanti. Kemudian yang ketiga adalah infiltrasi lemak, yang mana memiliki efek fungsional kerapuhan dan kelemahan otot. Dan yang keempat atau yang terakhir, terjadi degenerasi miofibril. Nah, dari keempat poin ini secara keseluruhan pada kondisi perubahan pada otot yang mana berhubungan dengan bertambahnya usia itu bisa disebut dengan sarkopenia. Apa itu sarkopenia? Sarkopenia adalah kondisi di mana terjadinya kehilangan massa otot
ketahanan, dan kekuatan otot. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan fisiologi sendi pada lansia. Nah, yang terjadi di sendi di usia lansia yang pertama adalah komponen kapsul sendi pecah, kemudian kolagen yang mana itu sebagai jaringan pengembang meningkat secara progresif. Kemudian terjadinya gangguan pada arah-arah gerakan di setiap sendinya. Sebagai contoh, ekstensi, fleksi, abduksi, dan adduksi, dan seterusnya, sesuai dengan tempat sendinya masing-masing tentunya. Kemudian terjadi penurunan fleksibilitas dan elastisitas struktur sendi. Kemudian yang keempat, terjadi degenerasi dan erosi pada kapsul sendi dan kartilago. Dan yang kelima atau yang terakhir, terjadi yang namanya inflamasi, kemudian nyeri sendi, penurunan mobilitas sendi, dan deformitas pada sendi. Nah, untuk ini saya mengambil sumber jurnal, ada dua. Yang pertama dengan judul dampak proses menua terhadap sistem muskuloskeletal. Penulisnya adalah Sujono Aswin, bagian anatomi dan antropologi, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan jurnal yang kedua yaitu makalah perubahan fisiologi muskuloskeletal pada lansia, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2018. Selanjutnya, latihan yang tepat untuk lansia dengan gangguan sistem muskuloskeletal. Nah, menurut jurnal yang saya baca, latihan yang tepat untuk lansia dengan gangguan sistem muskuloskeletal adalah aktivitas senam atau aktivitas fisik, karena senam ini memiliki banyak kelebihan di beberapa aspeknya, dan mana bisa membantu untuk kekuatan, strength, kemudian untuk membantu ketahanan, range, kemudian untuk fleksibilitas pada otot. Nah, aktivitas fisik ini atau aktivitas senam ini bisa bermanfaat untuk lansia apabila memenuhi 4 kriteria. Kriterianya adalah frekuensi, kemudian intensitas latihan atau senam yang diberikan, kemudian time, durasi waktu yang diberikan untuk latihan dan senamnya, kemudian tipe. Nah, tipe ini yang sangat berpengaruh karena kita tidak bisa sembarangan memberikan latihan pada lansia. Nah, salah satu jenis aktivitas fisik atau senam yang bisa dilakukan kepada lansia adalah dengan latihan aerobik, penguatan otot, dan fleksibilitas dengan latihan ROM. Seperti itu. Untuk latihan aerobik ini bisa seperti berjalan atau jogging tapi tidak terlalu cepat, yang pastinya dengan tidak membebani tulang pada lansia. Nah, selanjutnya langsung saja yang pertama yaitu dengan aktivitas fisik atau physical activity, yang mana dia menggunakan prinsip stretching, dimulai dari bagian atas kepala sampai bagian bawah kaki, yang mana ditutup dengan pengaturan nafas dengan durasi waktu 15 menit seperti itu, yang mana physical activity ini bisa dilakukan 15 menit sampai 30 menit. Itu memiliki manfaat untuk lansia, yaitu mengurangi spasme otot, kemudian meningkatkan sirkulasi darah pada otot. Dan ketika lansia melakukan senam, maka lebih banyak darah akan dialirkan ke otot sehingga pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk metabolisme bisa tercukupi secara efektif. Kemudian yang kedua dengan latihan ROM pastinya. Nah, dengan latihan ROM ini kita bisa mengukurnya dengan goniometer. Nah, diukur sebelum latihan ROM dan setelah latihan ROM 3-6 minggu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan meminta pasien untuk menggerakkan setiap sendinya secara luas dan seoptimal mungkin, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk latihan ROM ini bisa khusus untuk latihan ROM sendiri, atau juga bisa dipadukan dengan latihan physical activity tadi, seperti itu, dengan prinsip stretching tadi, seperti itu, yang mana latihan ROM ini dia bisa bermanfaat, memiliki manfaat, yaitu karena adanya pergerakan pada persendian. Nah, itu bisa menyebabkan aliran darah sampai pada kapsul sendi
sehingga bisa mengurangi nyeri pada sendi di usia lansia. Nah, untuk latihan ini saya mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Latihan Range of Motion terhadap fleksibilitas sendi lutut pada lansia di Panti Wereda, Wening, Wardoyo, Ungaran. Yang mana ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian jurnal yang kedua yang saya ambil untuk latihan ini yaitu pengaruh senam terhadap keluhan muskuloskeletal pada lansia. Penulisnya adalah Rina Kurnia dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan okupasi terapi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon ditambahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.